Ya, terdengar, Mbak. Deh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sini sudah jam menunjukkan pukul 6:05, mari kita mulai Healing by Consulting pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali di acara Healing by Consulting bersama Dr. Kim Toko. Sebelum memulai acara pagi hari ini, mari kita ucapkan basmalah terlebih dahulu secara bersama-sama agar acara ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada sesi pertama kali ini saya akan membacakan beberapa keluhan dari pasien yang membutuhkan konsultasi lanjutan. Kemudian nanti di pertengahan atau di menjelang akhir sesi, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang hadir untuk mengkonsultasikan dan bertanya secara langsung kepada dokter. Baik, langsung lanjut slide berikutnya saja. Jadi di sini ada kasus yang pertama, Dok. Nama dengan inisial YM, usia 52 tahun. Riwayat pengobatannya itu sudah pengobatan oleh dokter terapi syaraf dan terapi totok, akupuntur, serta bekam dengan diagnosa penyakit stroke ringan. Itu obat herbal atau pengobatan yang dianjurkan itu bagaimana, Dok? Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Semoga pada kesempatan ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Adapun bagi saudara-saudara yang sedang diberikan ujian berupa sakit, semoga dengan tawasul amal-amal soleh kita, Allah berkenan untuk mengangkat penyakitnya, sehingga eh, kembali pulih sedia kala. Saya sebelum membahas tentang ini, ada prolog sebentar bahwa kesehatan memang bukan segala-galanya ya, tapi tanpa kesehatan kita tidak bisa melakukan segalanya. Yang kedua, fondasi penting dari suatu kesehatan itu adalah eh, pikiran ya, pikiran kita. Di antaranya adalah bagaimana supaya ada satu upaya pendekatan untuk melakukan proses-proses proses proses relaksasi ya di dalam pikiran kita dengan bisa menggunakan salah satunya pendekatan spiritual gitu ya ataupun pendekatan-pendekatan lainnya yang memungkinkan kemudian pikiran kita menjadi lebih tenang gitu. Ini prinsip konsep pengobatan holistik yang melihat pada sisi aspek pikiran kita. Yang kedua adalah nutrisi. Nutrisi juga menjadi dasar dari suatu terapi karena banyak di antara penyakit-penyakit yang eh, ternyata dengan memperbaiki status nutrisi, terutama adalah beberapa jenis eh, protein ya, seperti albumin ya. Kemudian juga beberapa jenis mineral-mineral di dalam tubuh, terutama misalkan magnesium, yang itu bisa diperoleh dari sumber-sumber bahan alam seperti buah-buahan, sayur-sayuran, ya, kacang-kacangan, yang memungkinkan kinerja enzim-enzim dalam tubuh kita ini bisa optimal karena adanya mineral atau statusnya sebagai kofaktor kinerja dari enzim tersebut. Jadi selain pikiran itu adalah nutrisi. Yang ketiga, ini yang harus kita perhatikan juga adalah kondisi kesehatan pencernaan atau saluran pencernaan kita. Jadi kalau ada gangguan-gangguan berkaitan dengan
masalah saluran pencernaan itu secara langsung memang akan berdampak kepada kesehatan kita yang mana ini akan memberikan status eh, secara umum oleh karena seluruh organ tubuh kita ini akan berinteraksi dengan bakteri-bakteri probiotik yang ada di dalam saluran pencernaan kita. Jadi ini adalah asas dari pendekatan holistik. Yang pertama pikiran, yang kedua nutrisi, yang ketiga adalah saluran pencernaan. Semoga ini menjadi salah satu ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan secara paripurna. Selanjutnya kita bahas pada kasus yang pertama ditayangkan, Mbak. Ya, pada kasus ini kondisi pengobatan sudah dilakukan oleh dokter saraf dan berbagai terapi totok. Ya, diagnosisnya adalah stroke ringan. Nah, herba yang bisa digunakan karena ini berkaitan dengan masalah di sistem saraf pusat ya. Stroke itu biasanya ini juga dipicu oleh adanya sumbatan ya atau pecahnya pembuluh darah, tapi kebanyakan yang iskemik ya karena sumbatan. Maka di sini harus ada penggunaan angka ya, kemudian bawang putih untuk mengencerkan darah. Kemudian ada juga nanti digunakan pegagan untuk membantu mengalirkan eh, apa namanya pembuluh ya darah pada otak ya. Jadi itu yang pertama angka, yang kedua bawang putih, yang ketiga pegagan. Kemudian yang keempat kita menggunakan daun sembung ya untuk membantu memasukkan unsur-unsur eh, dari bahan-bahan itu karena otak itu cenderung sangat nonpolar ya, sehingga adanya daun sembung ini membantu untuk eh, sumber dari borneol. Di beberapa TCM juga digunakan borneol ini untuk membantu bagaimana supaya eh, menembus zat aktifnya itu ke eh, otak kita ya. Dan yang terakhir nanti kita berikan mengkudu ya. Jadi ada 5 itu. Sekali lagi dicatat itu Mbak ya, 5 tadi bahan tadi. Begitu masuk ke kasus berikutnya. Baik, untuk kasus yang kedua ini, dengan nama inisial FU, usia 24 tahun, pekerjaannya sebagai karyawan, diagnosa penyakitnya itu terdapat benjolan di payudara dan di bagian leher. Ya, ini secara umum kita perlu melihat apakah benjolan ini adalah suatu tumor saja atau suatu kanker atau kita sebut sebagai tumor ganas gitu ya. Jadi di bagian ini kita masih perlu untuk meminta penjelasan lebih lanjut ya. Jika yang bersangkutan ada di sini, Mbak Tami, Mbak SU ini bisa diminta untuk tele gitu. Ada nggak? Kebetulan yang berhubungan tidak join di grup ini, Pak. Tidak ada di Zoom ini. Oke, Iya. baik nggak apa-apa. Jadi ini kita coba sementara ya, karena kita belum tahu ya jenis penjualannya ini apa gitu. Kita pakai TBR dulu ya, Taksus Bajaka dan Rumput Mutiara, di mana perbandingannya itu 1:31 ya. Jadi satu itu di Taksusnya, kemudian
eh, bajakannya tiga, kemudian rumput mutiara satu, ya 131 nanti dibuat masing-masing itu dengan takaran 5 gram, ya kemudian nanti dipakai dengan cara diseduh menggunakan air panas, atau kalau saya sarankan ada alat namanya seperti di cafe itu namanya French press ya, itu bisa digunakan itu menggunakan bubuk yang terdiri dari tiga tanaman tadi, kemudian dilakukan pengepresan atau ekstraksi dengan menggunakan air panas mendidih sampai kemudian anget-anget baru diminum sehari 2 kali seperti itu. Lanjut. Untuk studi case yang ketiga, inisial Ibu A, usia 45 tahun, dengan berat badan 57 dan tinggi badan 157. Diagnosa penyakitnya ini miom dengan HB darahnya yang rendah, dok. Ya, ini ciri khas hampir semua jenis penyakit yang berkaitan seperti tumor ya atau miom itu juga berdampak kepada penurunan HB ya, hemoglobin ya, sehingga ini tadi yang saya maksudkan masuk kepada terapi asupan nutrisinya juga. Artinya yang bersangkutan harus banyak mengkonsumsi zat hijau daun ya, klorofil ya dari sayuran ya, terutama sayuran hijau seperti bayam gitu. Kemudian juga nanti di sini kita kombinasikan dengan penggunaan antara albumin ya, karena hampir sebagian besar benjolan itu di sana itu lingkungan mikro selnya itu banyak mengandung protein albumin, sehingga albumin kita masukkan untuk sebagai protein transporter di situ. Nah, ini nanti eh, apa penggunaannya ini pakai polibajakah ya. Polibajakah nanti ditambah dengan albumin, kemudian yang bersangkutan mengkonsumsi suplemen eh, zat besi atau sayuran-sayuran dari zat klorofil. Seperti itu, Mbak. Ini nanti penggunaan lebih kurang 1 bulan ini untuk miom itu. Lanjut. Baik, untuk studi case yang selanjutnya itu dari ibu dengan inisial PD, usia 26 tahun. Diagnosa penyakitnya itu limfoma dengan keluhan batuk, demam, napas pendek, dan mudah deg-degan. Pengobatannya bagaimana ya, dok? Ya, ini ada beberapa keluhan yang berbeda ya. Yang satu sisi limfoma, kemudian demam, batuk, napas pendek, yang mudah deg-degan. Eh, Artinya ini satu dengan yang lain itu berdiri sendiri-sendiri ya, seperti adanya napas pendek dan mudah deg-degan itu ya. Ini masuk dalam konteks anxiety juga ini, yang ini. Jadi nanti ramuannya ini ada dua. Yang pertama untuk limfoma ini biasanya nanti didekatkan kepada demam ya. Jadi limfoma nanti dicatat di situ ya Mbak ya. Nanti ada rumput mutiara, kemudian ada sambiloto, ya, rumput mutiara, sambiloto, kemudian ada bajakah akar kuning ya. Seperti itu sebagai satu ramuan. Kemudian ramuan yang berikutnya nanti dijadikan satu antara batuk, nafas, kemudian deg-degan ini. Itu bisa dibuat menggunakan terapi gula semut ya, pulvis. Jadi terapi gula semut pulvis nanti menggunakan pala ya, pala kisaat ya, kemudian daun ceker ayam,
kemudian ditambah dengan timi, lalu adas. Itu nanti dibuat bentuk bubuk ya, kemudian nanti ditambahkan dengan granul gula semut ya, perbandingan 3:1. Diseduh 1 sendok, diseduh, kemudian di eh, hangat-hangat itu dikonsumsi 2 kali sehari. Seperti itu, Mbak. Gitu. Terima kasih. Mungkin bisa di next lagi. Dengan kasus yang kelima, inisial Ibu S, umur 61 tahun, dengan berat badan 36 dan tinggi badan 140. Diagnosa penyakitnya itu CA saluran empedu, keluhannya ada di perut yang membesar dan BAB tidak tuntas. Ya, ini pertama perlu ditegakkan diagnosis ya, secara biopsi ya, karena di sini diindikasi kanker ya, saluran empedu ya, dengan keluhan perut membesar ya, BAB tidak tuntas tadi. Eh, untuk herbalnya nanti ini kita buat menjadi 2 ya. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan CA-nya itu sendiri, itu nanti pakai Polibajaka plus FSN 50. Kemudian untuk keluhan yang berkaitan BAB tidak tuntas, nanti bisa menggunakan, eh, oh ya ini tetap nanti ditambahkan albumin ya, tetap ada albumin ya. Kemudian yang BAB tidak tuntas ini nanti kita menggunakan kapsul yang isinya adalah dari kelembak ya, kemudian dari daun sena ya, kelembak, kemudian dari daun sena dikombinasi eh, menggunakan ini porang ya, menggunakan porang atau menggunakan kelabet ya. Ini akan memberikan tekstur melembekkan pada feses sehingga nanti bisa membantu dalam defekasi atau BAB-nya itu. Seperti itu Mbak, ini ada 2 ramuan jadinya. Iya, Dok. Terima kasih. Next, Mbak Talita. Selanjutnya dengan kasus yang keenam, inisial NA, usia 40 tahun, berat badan 78 dan tinggi badan 155 cm. Diagnosa penyakitnya itu bengkak jantung, detak jantung yang cepat, saraf leher, batu empedu, kista, GERD, dan fatty liver. Ya, ini eh, kasusnya eh, komplikatif ya, banyak yang harus diperbaiki. Ini kita buat untuk yang jantung ini kita jadikan satu ya, untuk kasus bengkak jantung dan detak jantung cepat. Ini nanti komposisinya kita berikan kisaat ya, kisaat, kemudian pala, lalu rumput mutiara, gitu ya. Kemudian ini bawang putih. Ini nanti dibuat dalam sediaan bubuk ya. Bubuk nanti bisa menggunakan bentuk TGS tadi, terapi gula semut tadi. Kemudian yang berikutnya di sini ada eh, batu empedu ya, kemudian ada kista, GERD, fatty liver ya. Sebetulnya itu fatty liver itu lemak hati ya. Berarti ini ada pelemakan pada hati juga ini. Nanti menggunakan kapsul angka ya. Kemudian kita berikan kelabet ya, kelabet. Karena ini ada batu empedu sehingga penggunaan untuk fatty livernya itu sebetulnya kita bisa menggunakan ini ya, apa namanya, eh, kunyit atau temulawak. Tapi karena ini ada batu empedu, jadi menjadi kontraindikasi.
sehingga tidak kita kasih temulawak ya. Jadi kita hanya memberikan ini adalah menggunakan bajaka akar kuning untuk kaitannya fatty liver itu dikombinasikan dengan tadi angka ya dan spirulina. Itu ya Mbak. Iya dok, terima kasih. Selanjutnya untuk tes yang ketujuh, inisial N, usia 46 tahun, berat badan 45 kilogram, dan tinggi badan 145 cm. Diagnosa penyakitnya itu kanker payudara lanjut, keluhan benjolan besar, dan keluar cairan. Ya, ini karena tergantung apa kaitan dengan kanker stadium lanjut ini sarannya adalah dilakukan kombinasi. Artinya perawatan yang berkaitan dengan kedokteran konvensional atau kedokteran modern itu bisa ikut dalam dalam konteks terapi kombinasi. Adapun yang menggunakan herbal ini tetap dipakai polibajaka ya eh, plus FSN 50 tetap ya. Kemudian yang bersangkutan juga diminta untuk melakukan perawatan ya pada luka atau pada yang keluar cairan itu sarannya ya melalui pembersihan secara apa namanya secara terus-terusan ya secara rutin gitu. Di antaranya menggunakan tea tree ya. Tea tree ini antiseptiknya sangat bagus ya tea tree. Kemudian nanti ditambah dengan atau menggunakan tea tree ini kan nanti bisa diteteskan ya pada eh, apa oily seperti minyak saca inci ya saca inci nanti per 1/10 mili saca inci itu ditambahkan 5 tetes tea tree ya tea tree dipakai untuk membersihkan atau mengurangi cairan yang keluar ya dari benjolan tersebut. Jadi ini dioleskan atau dibalurkan pada bagian yang keluar cairan tersebut, benjolan yang keluar cairan tersebut dengan menggunakan saca inci oil ditambah dengan ini tea tree oil tadi, minyak essential oil tadi. Seperti itu, Mbak. Gitu. Selanjutnya untuk case yang ke-8, inisial AB, usia 61 tahun, dengan berat badan 66 dan tinggi badan 165. Diagnosa penyakitnya itu pembengkakan prostat dengan keluhan sulit buang air kecilnya tidak tuntas, dan pancaran kencingnya rendah. Ya, ini nanti kita menggunakan akar pinang ya, akar pinang kemudian menggunakan akar bayam latang, kemudian rumput mutiara ditambah dengan tempuyung dan kumis kucing. Itu ya untuk kasus pembengkakan prostat ini. Lanjut. Untuk yang ke-9 itu inisial H, usia 45 tahun, berat badan 62 dengan tinggi badan 165. Diagnosa penyakitnya disfungsi ereksi atau lemah hubungan seks. Ya, baik. Ini nanti diberikan terapi gula semut ya, dengan komponen dari herbal-herbal seperti pasak bumi, ya, jahe merah, lalu tribulus, cabai Jawa, purwoceng ya. Semuanya nanti diberi takaran 8 gram bubuk halus ya, dibuat dengan cara menggunakan French press ya, French press ya, air panas mendidih, kemudian dikonsumsi pas hangat-hangat itu ya, sehingga nanti 2 kali ya pada saat menjelang tidur dan bisa juga
ini setelah atau berbuka itu ya. Jadi berbuka atau nanti pada saat menjelang tidur untuk dikonsumsi. Karena ini herbal, jadi itu reaksinya tidak bisa langsung ya. Ini butuh waktu minimal 3 hari konsumsi ini. Eh, Secara optimal untuk meningkatkan kinerja dari organ vital itu bisa sampai 7 hari pemakaian secara rutin, 2 kali sehari tadi. Oke, seperti itu. Selanjutnya untuk case yang ke-10, inisial E, usia 23 tahun, dengan berat badan 80 dan tinggi badannya itu 170. Riwayat pengobatannya belum ada, tidak diketahui. Diagnosa penyakitnya hipertensi dengan keluhan pusing. Ya, ini sementara diberikan notens ya. Kemudian untuk pusingnya itu bisa dilakukan pemijatan ya pada bagian kepala, terutama bagian yang pusing itu dengan menggunakan aromaterapi. Kita ada ABB ya yang bisa dipakai untuk mengurangi keluhan pusingnya. Jadi ini menggunakan dua pendekatan terapi, aromaterapi ABB dan juga menggunakan Notens ya, 2 kali 2 kapsul. Lanjut. Case yang 11, inisial NA, usia 35, berat badan 66, tinggi badannya 165, dengan diagnosa penyakit urtikari dengan keluhan gatal-gatal, bentol, yang tidak menentu timbulnya. Ya, ini nanti untuk dari dalam kita pakai kapsul saja ya. Kapsulnya nanti dari komponen sambiloto, rumput mutiara, kemudian satu lagi itu sebentar jinten hitam ya, jinten hitam untuk yang kapsul. Sedangkan yang luarnya nanti untuk yang urtikaria ini diberikan oles dengan TTOR 2 sampai 3 kali sehari. Seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Ada dari Bapak atau Ibu Elok dengan KL BT Wasir atau ambeien yang baru dialami 1 bulan. Ini solusi herbalnya seperti apa ya, Dok? Ya, untuk ambeien nanti menggunakan terapi gula semut ya, pulvis ya, bubuk. Terdiri dari iler ya, iler, kemudian daun ini apa, ungu, lalu nanti dikombinasi dengan sambiloto, rumput mutiara, kunyit. Ya, tiga itu nanti ada penambahan granul gula semut 3:1. Dikonsumsi eh, sehari itu 2 kali ya saat berbuka dan menjelang tidur. Lalu nanti ini harus ditingkatkan asupan seratnya dengan menggunakan atau mengasup serat-serat yang larut air, melunakkan feses ya supaya tinjanya itu tidak memperparah kondisi wasir. Yang saya sarankan nanti menggunakan dari ini pektin serat dari pepaya, unsur manan yang punya daya melicinkan ya sehingga BAB-nya akan terasa lebih nyaman. Nanti buat infus semalaman itu si kelabetnya itu, kemudian pagi harinya bisa dikonsumsi saat sahur ya. Seperti itu. Oke, terima kasih, Dok. Nah, selanjutnya itu ada dari Saudara Seno Azam Rahman, inisialnya RM, usia 25 tahun, berat badan 45 kilogram dengan tinggi badan 150,
diagnosa dokternya itu leukemia. Pengobatan herbalnya seperti apa ya, Dok? Ya, ini sama ya dengan standar pertama dulu yang kita pakai adalah dengan Polibajaka plus FSN 50 eh, untuk leukemianya ya. Kemudian tambahan asupan yang bersangkutan banyak mengkonsumsi eh, minuman-minuman dari jenis yang beralkali, misalkan jus ya, yang banyak mengandung kaliumnya untuk meningkatkan kondisi alkali atau pH darah. Karena beberapa jenis kanker itu sangat lemah ketika dia berada pada pH yang relatif basah gitu. Jadi ini terapi nutrisinya seperti itu ya. Kemudian juga pada leukemia ini makan masyar ya, yang digoreng, yang diasap, yang banyak mengandung BTM, bahan tambahan makanan itu harus dicegah terlebih dahulu selama proses terapi. Demikian. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudara Semiati. Nama inisial A, usia 17 tahun, keluhannya itu tangan sering berkeringat, kadang-kadang gerakan kaki atau tangan nge-freeze atau terhenti sesaat, tapi sadar gitu, Dok. Jadi hasil tesnya itu kalsium defisien kalsium gitu. Ya, ini ada masalah di sistem gerak ya. Eh, Kemungkinan ada di masalah kalsiumnya ini ya, yang berkaitan dengan otot ya. Sehingga menurut saya ini tetap dikombinasi dengan sumber kalek ya. Kalek itu suplemen kesehatan. Jadi selain nanti mengkonsumsi herbal ya yang berkaitan dengan kondisi terhenti saat tadi itu tetap menggunakan kalsium, sumber kalsium dari suplemen atau kita sebut kalak tadi. Nah, untuk herbalnya ini silakan dicatat nanti bisa menggunakan pegagan, kemudian lalu pala, ya, pegagan, greges otot, pala tadi sudah ya, kemudian satu lagi kisaat tadi. Jadi ini dibuat dalam bentuk kapsul, ya, dosisnya 5 gram masing-masing, kemudian dikonsumsi 2 kali 2, ya, ditambah suplementasi dari kalek atau sumber kalsium tadi. Seperti itu. Baik, lalu Lanjut. untuk pertanyaan selanjutnya itu ada dari Kuratul Aini. Afan Pak Dokter, ramuan yang dikemas dalam kantong teh amankah untuk kesehatan? Ya, kami mengeliminir ya sekarang itu kita menggunakan pendekatan yang namanya terapi gula semut tadi. Jadi eh, ini adalah menggunakan bentuk pulvis ya, tanpa menggunakan kantong teh ya. Pun demikian bagi yang masih suka ngeteh dan ada kantongnya, saya persilahkan untuk seduh saja ya, diseduh. Akan tetapi jika akan direbus ya dikeluarkan saja isinya gitu. Seperti itu ya. Baik, Dok. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Sarah. Ya. Izin bertanya, Dokter. Yang pertama, itu apa obat untuk mengeluarkan batu ginjal kecil atau besar? Yang kedua, untuk membersihkan kerak atau plak di dinding pembuluh darah bisa dengan obat apa nih, Dok? Ya, untuk batu ginjal ya kita biasanya menggunakan standarnya itu tempuyung ya, kumis kucing, kemudian akar alang-alang, kemudian kalau masih kecil ya, kalau sudah besar ya ditambah keji beling ya, tapi kalau masih kecil cukup ditambah gempur batu ya, tanaman gempur batu.
Nah, itu untuk yang batu ginjal. Adapun yang membersihkan kerak atau plak ya di dinding pembuluh darah, ini harus dikombinasi antara angka, kemudian green tea dan spirulina. Seperti itu. Lanjut. Baik, sebentar. Ada pertanyaan dari Evni Sursis. Assalamualaikum, izin bertanya. Saya ada gatal-gatal di kaki dan tangan. Awalnya seperti bintik kecil, kadang berair, dan kelamaan berbekas hitam. Sekarang sering timbul bentol-bentol gatal dan pusing. Mohon penjelasannya, dok. Ya, ada kemungkinan ini eksim ya, tapi nanti bisa kita telusuri lebih lanjut. Di sini kita menggunakan atau kita awali dengan TTOR dulu aja. Jadi ini dioles eh, pakai TTOR ya. Kalau yang pusing ini kita bisa tadi menggunakan aromaterapi AKB oil ya untuk pijat secara ringan ya memutar ke kiri pada bagian yang pusing tersebut, mungkin di tengkuk atau di bagian kepala seperti itu. Oke, selanjutnya. Inisial namanya ZF, usia 49 tahun, berat badannya 85, keluhan sakit pinggang, benjolan sebesar telur puyuh di belakang daun telinga kanan. Ya, ini ada ini berat badannya eh, 85 tahun, apa 85 85 kilo kilo. ya ini ya mestinya Ya. ya. Ya kan? Berat badan kan 85 kilo. Keluhannya sakit pinggang ya. Ini banyak terjadi pada orang-orang yang punya riwayat obesitas ya. Karena obesitas itu eh, kadar airnya itu lebih sedikit ya pada orang yang obesitas. Karena lemaknya lebih tinggi sehingga dari situ kekurangan cairan di dalam tubuh itu merangsang respon dari fungsi ginjal yang salah satunya nanti agak terasa sakit ya pada pinggangnya itu. Sebetulnya ini terapinya nanti perbanyak konsumsi air minum ya. Nah, karena sekalian air minum yang dikonsumsi itu adalah yang mengandung beberapa jenis herbal yang bisa mempunyai manfaat atau khasiat. Jadi ini terapinya menggunakan infus water saja, misalkan di dalamnya nanti ditambahkan beberapa jenis komponen sayuran ya, seperti seledri gitu ya. Kemudian ada lagi itu apa buah-buahan ya, seperti buah bit. Kemudian ada lagi wortel atau nanas ya. Ini adalah untuk benjolannya itu yang ada di bawah atau di belakang daun telinga kanan ya. Seperti itu. Jadi ini cukup membuat infus yaitu diseduh, maaf, direndam semalaman pakai air biasa gitu, tidak dipanaskan. Begitu. Oke, baik. Terima kasih, dok. Selanjutnya itu atas nama Nizam, usia 26 tahun, berat badannya 70 kilogram dengan tinggi badan 171. Keluhannya itu sakit pinggang, prostat, dan lemah syahwat. Ini sebentar, ini istilah lemah syahwat ini tidak ada kaitan belum atau mau berkeluarga. Ini kan dari mana dia mengetahui lemah syahwat jika belum Eh, Di berkeluarga sini, gitu loh. Jadi ya, di sini keterangannya itu belum atau masih mau berkeluarga, begitu, dok. mau berkeluarga kan belum berkeluarga. Oke.
Jadi indikasi lemah syahwat itu menjadi karena gini, kalau kita mengatakan lemah syahwat itu ada faktor rangsang ya, pemicu misalkan ketika mau berhubungan dengan istri gitu, tapi yang bersangkutan tidak bisa ereksi misalkan seperti itu. Jadi ini masih datanya, informasinya masih bisa dikatakan karena belum belum berkeluarga ini gitu. Jadi secara umum sakit pinggang di prostat itu ini mungkin sakit pinggang kemudian ada prostat gitu ya, sakit di prostat atau bagaimana? Karena sakit pinggang prostat itu ini pinggang dan prostat itu dua hal yang berbeda gitu ya. Eh, Kemudian lemah syahwat ini juga yang berbeda gitu. Nah, untuk saat ini saya menyarankan ini mirip seperti yang tadi, yang dengan infus water tadi, coba ditambahkan eh, penambahan asupan air ya, paling tidak 2 liter sehari. Karena banyak penyakit sakit pinggang itu memang hanya ternyata kurang dalam asupan minum gitu ya. Adapun nanti untuk lemah syahwat itu ada kapsul yang bisa dikonsumsi yang terdiri dari tadi sudah saya sebutkan di awal beberapa jenis tanaman afrodisiak itu ya. Bisa kapsul atau bisa menggunakan terapi gula semut tadi. Seperti itu. Oke, baik dok. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari nama inisial LI, usia 50 tahun, berat badannya 42 kilogram dengan tinggi badan 150 cm, keluhannya asam lambung. Saat makan, dadanya sakit, tidak bisa menelan. Saat makanan berhasil dimuntahkan, terasa lega dan baru makanan bisa baru ditelan, dok. Ya ini ada indikasi GERD ya, seperti GERD begitu. Nanti ini kita menggunakan ada kolagen ya, ini bentuknya kapsul aja ya. Kemudian pegagan, pala, kemudian ada nanti menggunakan tepung dari pisang batu dan daun sembung. Ya, ini adalah untuk kasus GERD ya. Sementara kita arahnya ke sana. Lanjut. Dari pertanyaan dari pasien Sarah, Bapak Ari, stroke iskemik, usia 56 tahun, sebelah kirinya lumpuh, sudah 11 bulan, belum bisa duduk sendiri. Beberapa kali kejang-kejang, itu kenapa ya dok? Obat dan terapi apa saja yang sebaiknya dilakukan? Ini nanti tetap kombinasi dengan misalkan akupunktur ya, kemudian akupressure, pijat refleksi gitu untuk terapi komplementernya ya. Adapun untuk terapi yang dari herbalnya ya, ini nanti bisa dipakai angka, masuk lagi angka, kemudian bawang putih, kita tambah dengan kelor ya, angka bawang putih, kemudian kita tambahkan dengan kelor, kemudian kita kasih juga ini spirulina ya, spirulina. Itu nanti bentuknya kapsul. Kemudian yang lainnya tadi adalah dengan terapi komplementer dengan pemijatan tadi. Bisa akupunktur, akupressor, atau pijat refleksi. Lanjut. Oke, dari Ibu R, usia 63 tahun, berat badan 55, tinggi 150, syarat saraf kejepit, kaki kebas. Saat ini diagnosanya itu infeksi kandung kemih, sakit saat kencing, gitu dok. Ya, ya kalau itu jelas yang ISK-nya itu jelas sakit pada saat kencing. Tapi bahwa ada faktor saraf kejepit ya, kaki kebas ini satu rangkaian ya untuk kasus saraf kejepitnya. Jadi ini dibuat menjadi dua obat ya. Yang pertama adalah dengan pada kasus ISK itu nanti dengan terapi gula semut saja ini pakai kayu manis, pakai rumput mutiara, kemudian daun sirih ya,
daun sirih, itu tadi, kayu manis, rumput mutiara, ya, daun sirih. Kemudian kita bisa menambahkan apa sambiloto ya, sambiloto. Itu infeksinya untuk kasus infeksi itu sambiloto itu bagus ya. Adapun yang saraf kejepit, ini nanti bisa menggunakan kapsul ya dari kencur ya, kemudian rumput mutiara, kunyit, eh, cabai Jawa. Nah, tapi ini tetap dilakukan tadi terapi komplementer karena kalau berkaitan dengan sakit harus bareng dengan meridian ya atau titik pada sistem refleksi. Jadi ini karena ada saraf kejepitnya itu. ANP ya. Itu. Oke, baik. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Saudari Semiati. Lanjut. Herbal. Halo, mohon maaf, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Saudari Semiati, herbal yang digunakan untuk tangan yang sering berkeringat dingin itu apa ya, Dok? Ya, ini bisa dipakai ya. Saran saya ini dua saja, tiga herbal saja ya. Jadi kombinasi jahe, kapulaga dan lada hitam ya untuk kasus yang tangan yang sering dingin. Jadi dikonsumsi 2 kali dalam sehari. Bisa diseduh atau dikapsul seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, herbal apa yang bisa menambah nafsu makan pada anak usia 7,5 tahun? Ya, nanti pakai temulawak, temu irang, dan lempuyang emprit ya. Itu untuk kasus kurang nafsu makan ya. Dia adalah berfungsi untuk appetizer, untuk meningkatkan nafsu makan. Untuk anak ya bisa ditambahkan dengan madu ya, supaya lebih enak gitu. Lanjut. Oke. Assalamualaikum dokter, mohon rekomendasi buku tentang pengobatan herbal. Mungkin bisa diberikan dok rekomendasi buku tentang herbal. Ya, saya ada buku tentang bunga rampai herbal Indonesia. Nanti silahkan bisa korespondensi dengan admin ya untuk belajar tentang dasar-dasar eh, racikan yang rasional seperti itu. Itu Mbak. Oke. Terus masih dengan audiens yang sama, mohon saran herbal untuk mendinginkan liver. Itu herbalnya apa ya dok? Selama ini istilah mendinginkan itu adalah kondisi di mana tipe livernya itu pemetabolisme cepat gitu ya. Jadi kalau pemetabolisme cepat itu dia harus didinginkan. Kalau pemetabolisme lambat dia harus dihangatkan gitu. Nah, kalau ini berarti kondisinya adalah si hepar itu dia tipe pemetabolisme cepat. Nah, itu bisa kita pakai beberapa herbal seperti temulawak, akar bajagah kuning ya, kemudian dikombinasi dengan kisaat atau pala seperti itu. Oke, saya kira sudah semua terjawab Bapak Ibu. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini dalam suasana masih berpuasa, tentu ada satu harapan supaya puasa kita ini menjadi wasilah dari kesembuhan dari setiap penyakit ya yang kita derita ataupun yang dialami oleh saudara-saudara kita. Semoga Allah mengangkat ya penyakit tersebut di tawasul amal soleh kita pada bulan Ramadan.
Bismillahirrahmanirrahim. Liridho ilah wa bisyafaati rasulillah wa ala niyatil qabul. Alhamdulillahirabbil alamin hamda syakirin hamda na'imin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'sa mudhibal ba'sish ishfi anta syafi la shifa illa anta shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit hari ini menerima ujian-Mu ya Allah. Tetapkanlah dalam kesabaran ya Allah. Jadikan sakitnya sebagai pengukur dosa-dosanya ya Allah. Dan jadikan ikhtiar kesembuhannya sebagai pahala yang terus Engkau berikan kepada mereka yang istiqomah untuk terus mencari kesembuhan, dan sebaik-baik kesembuhan adalah darimu ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zaini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah wa jammilni bil afiyah. Ya Allah, perindahkanlah tubuh kami ya Allah dengan kesehatan ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.